Udah ya? Selamat pagi Prof. Adi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 pemasaran bisnis akan mempresentasikan mengenai bab 3 dan bab 4. Berikut ini kelompok kami ada Andi, ada saya Felicia, ada Larry, ada Inggit, dan juga ada Rara Sati. Untuk yang pertama, kami akan membahas mengenai chapter 3 terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada major stage of organizational buying process. Di sini ada 8 proses. Yang pertamanya itu problem recognition, di mana kita mengidentifikasi kebutuhan perusahaan yang diperlukan. Kemudian yang kedua itu general description of need, yaitu kita sambil mengkontak purchasing manager bahwa kita membutuhkan suatu produk atau jasa. Kemudian yang ketiga kita product specification, di mana kita memberikan detail atau precise description kepada purchasing manager tersebut. Kemudian yang keempat kita supplier search, yaitu kita mencari beberapa alternatif supplier sesuai dengan kebutuhan dari barang yang kita butuhkan. Kemudian yang kelima ada acquisition and analysis of proposal, di mana dari supplier search tersebut kita evaluasi kira-kira proposal dari supplier manakah yang cocok untuk kita gunakan. Kemudian yang keenam itu supplier selection. Dari evaluasi yang telah dilakukan, kita sambil menegosiasi dengan suppliernya, kemudian finalnya kita pilih supplier yang mana. Kemudian yang ketujuh ada selection of order routine, yaitu penentuan tanggal pengiriman produk atau jasa. Dan yang terakhir itu performance review, di mana kita melakukan evaluasi performance dan after service dari si supplier tersebut. Nah, sebenarnya ke-8 stage ini nggak harus semuanya dilakukan. Kalau misalkan saat info mengenai spesifikasi dan produk itu rendah, maka stage 4 sama 5 itu seringkali dilakukan bersamaan. Nah, kemudian ada juga kalau misalkan kita beli produknya yang memang periodenya rutin, udah sering, jadinya kita nggak juga harus ngelewatin si 8 stage ini. Misalkan ada stage 4, stage awal-awal itu biasanya kita skip aja. Nah, kalau misalkan bagaimana jika proses stage ini gagal? Nah, kalau misalkan evaluasinya gagal, itu dikembalikan kembali kepada si decision maker-nya atau misalkan user-nya atau purchasing manager-nya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada 3 tipe buying situation. Yang pertama ini ada new task. Nah, new task ini di mana kita totally new buying experience. Kita belum pernah beli produknya, jadi benar-benar pengalaman yang baru. Ada 2 pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada judgmental, dan yang kedua itu ada strategic. Nah, kalau misalkan judgmental ini, biasanya kita tuh suppliernya bersifat unpredictable, kemudian produknya itu juga kompleks, dan yang terakhir itu kita harus dealing with uncertainty. Kalau misalkan yang kedua, yang strategic itu, kita bisa proses procurement ini bisa mempengaruhi perusahaan secara financial dan strategik. Nah, taktik untuk new task ini, kita harus mengumpulkan info sebanyak mungkin, kemudian membuat specific requirements-nya se-precise mungkin, dan yang terakhir kita harus benar-benar mengevaluasi offering proposalnya. Kemudian yang kedua ada straight rebuy, yaitu continuous buy, atau kita bukan pertama kali beli suatu produk atau jasa, tapi memang sudah periodik. Nah, ini juga ada 2 pendekatan. Yang pertama ada casual, yang kedua ada low routine priority. Kalau misalkan yang casual ini produk yang standar, yang biasa. Nah, kalau misalkan yang low routine ini biasanya lebih moderate analysis. Kalau misalkan yang tadi casual itu nggak butuh analisis yang berat. Nah, taktik untuk straight rebuy ini, kita pengumpulan info yang updated seiring berjalannya waktu dan perlunya penyesuaian terhadap alternatif baru. Jadi kan nggak mungkin kita misalkan selamanya pakai produk A atau selamanya pakai produk B. Pasti kan nanti ada penyesuaian, ada perkembangan teknologi terbaru, jadi kita harus terus mengupdate si produknya tersebut. Kemudian yang ketiga ada modified rebuy, yaitu need additional info and consider alternatives. Nah, di sini pertimbangannya kita melakukan modified rebuy ini yang pertama bisa jadi untuk menekan cost atau mencapai lower cost. Kemudian yang kedua kita bisa juga untuk tujuan improve quality produk atau service. Kemudian bisa juga untuk improvement lainnya yang belum disebutkan. Nah, di sini juga ada 2, ada simple dan kompleks. Kalau misalkan taktik untuk nomor 3 ini, kita di sini ada 2 yang kita pelajarin, ada in supplier sama out supplier. Kalau misalkan in supplier itu si suppliernya yang menjangkau kita, tapi kalau misalkan out supplier kita yang menjangkau si suppliernya. Untuk in supplier itu
kita butuh untuk aksi yang cepat untuk menanggapi kebutuhan konsumen. Kemudian kalau misalkan yang out itu kita harus berani garansi performance. Nah, garansi performance ini yang dimaksud dari pihak si suppliernya. Kemudian selanjutnya kita di sini belajar tentang forces shaping organizational buying behavior. Ada beberapa forces, ada 4, yaitu yang pertama environmental, ada yang kedua organizational, yang ketiga group, dan yang terakhir individual. Nah, untuk environmental forces ini kita lebih lihat gimana keadaan ekonominya secara domestik dan global, kemudian gimana perkembangan teknologi dan perubahan teknologi yang ada sekarang, kemudian untuk global trade-nya juga seperti apa. Kemudian untuk organizational forces, kita melihat goals, objektif, dan strategi dari si perusahaan itu sendiri. Terus organizational position of purchasing-nya seperti apa. Nah, itu misalkan biasanya kita ngelihat procurement timnya kayak gimana. Terus misalkan apakah si perusahaannya menggunakan sistem desentralisasi atau sentralisasi. Kemudian yang selanjutnya untuk group forces itu kita ngelihat siapa aja yang memiliki pengaruh. Misalkan dari divisi si usernya atau misalkan dari tim R&D, dari tim quality control, dan yang lain-lain. Untuk individual itu lebih ke job function-nya. Untuk selanjutnya mengenai force ini mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raras. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama ada organization of forces. Itu jadi organisasi yang melakukan pembelian itu pembeliannya tersebut didasarkan pada prioritas strateginya, peran dan pembelian untuk dari hierarki eksekutifnya, serta competitive advantage yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Nah, globalisasi yang telah terjadi di dunia sekarang itu telah mengganggu pola tradisional dari persaingan yang membuat para CEO dari perusahaan-perusahaan tersebut harus bergantung kepada fungsi procurement untuk menjaga posisi perusahaan mereka agar tetap kuat di tengah pasar yang persaingannya ini sedang sangat ketat di era globalisasi. Next. Kemudian ada strategic priorities in purchasing. Itu jadi mereka procurement ini memiliki beberapa prioritas dalam melakukan purchasing. Yang pertama itu mereka meluruskan pembelian mereka dengan strategi yang mereka miliki. Lalu yang kedua, mereka juga mengeksplor pembatasan nilai-nilai yang dapat mereka dapat dari pembelian tersebut. Kemudian yang ketiga, mereka juga menaruh suppliers di dalam. Jadi mereka membangun hubungan-hubungan yang lebih dekat dengan strategi suppliers tersebut agar bisa lebih involved dalam proses pengambilan keputusannya. Lalu yang keempat itu mereka juga mengejar sumber-sumber yang dengan biaya yang lebih rendah. Nah, karena pembelian tersebut mengasumsikan lebih kepada peran strategis, marketers ini harus tahu kenyataan-kenyataan yang ada di dalam persaingan bisnis konsumen dan membangun value proposition mereka dalam bentuk produk, jasa, dan ide yang mereka jual yang bisa memajukan performance goals yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Kemudian, marketers juga harus mengerti kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh konsumen dengan baik agar mereka juga bisa memberikan solusi-solusi yang bisa membantu konsumen tersebut. Next. Lalu kemudian ada organizational positioning. Itu jadi seorang marketer itu harus sensitif terhadap pengaruh organisasi dalam memetakan proses pengambilan keputusan, memisahkan orang-orang yang berpengaruh terhadap pembelian, lalu mengidentifikasikan kriteria pembelian yang dimiliki oleh konsumen yang menonjol, dan target strategi pemasaran mereka untuk organisasi itu yang baik yang mereka mensentralisasikan fungsi procurement-nya maupun yang tidak disentralisasi.
untuk perusahaan yang mensentralisasikan procurement mereka, jadi di dalam perusahaan tersebut terdapat satu unit organisasi terpisah yang memiliki wewenang dalam pembelian baik tingkat regional, divisional, maupun headquarters. Jadi mereka itu lebih terspesialis dan lebih fokus terhadap konsiderasi-konsiderasi strategis yang dimiliki. Nah, untuk itu, marketers perlu membangun key account management programs yang melintasi berbagai tingkatan, fungsi, dan unit operasi, baik di dalam organisasi pembeli maupun penjual, untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan menghindari adanya aktivitas penjualan yang tidak berhubungan satu sama lain atau konflik internal di dalam organisasi. Next. Kemudian ada group forces. Nah, di dalam group forces ini, jadi industrial salesperson ini harus bisa menjawab 3 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah anggota organisasi mana, siapa saja sih yang ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam pembelian tersebut. Kemudian mereka juga harus menjawab pengaruh relatif apa saja yang dimiliki setiap anggota yang termasuk di dalam yang bisa mempengaruhi keputusan mereka. Kemudian kriteria apa saja yang penting untuk setiap anggota dalam mengevaluasi calon supplier tersebut, sehingga mereka bisa mengerti apa yang harus mereka perbaiki agar mereka bisa dipilih oleh pembeli tersebut sebagai supplier. Nah, ada yang namanya the buying center, yaitu meliputi individu-individu yang berpartisipasi dalam keputusan pembelian dan membagi tujuan dan resiko yang dapat dihasilkan dalam keputusan pembelian tersebut. Seorang marketer ini dapat memprediksi komposisi dari the buying center dengan memproyeksikan dampak dari suatu produk industri terhadap berbagai bidang fungsional di organisasi. Nah, kemudian anggota the buying center ini meliputi ada user, gatekeepers, influencers, deciders, dan buyers yang memiliki peran dan wewenang masing-masing. Next. Nah, kemudian ada individual forces, itu jadi mereka semua anggota dari buying center ini memiliki kepribadian yang unik, pengalaman yang berbeda-beda juga, kemudian fungsi organisasi yang terspesifikasi, dan bagaimana persepsi mereka dalam melihat cara mereka dalam mencapai tujuan mereka baik tujuan individu maupun tujuan organisasi. Mereka juga memiliki evaluatif kriteria yang berbeda-beda. Evaluatif kriteria itu adalah spesifikasi yang digunakan oleh organizational buyers untuk membandingkan produk dan jasa di mana sering yang ditawarkan kepada mereka, di mana sering terjadi konflik antara karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan atau perbedaan value yang mereka anggap lebih penting dan sebagainya. Lalu kemudian ada juga dipengaruhi oleh responsive marketing strategy. Jadi marketers ini harus mempersiapkan strategi pemasaran yang responsif dengan mengetahui kriteria yang dimiliki oleh peserta dan peserta kunci dari buying center tersebut, agar mereka bisa lebih memenuhi kebutuhan yang diminta oleh konsumen tersebut. Kemudian ada information processing, di mana apa yang dipilih oleh organizational buyer itu untuk mereka perhatikan, pahami, dan kuasai itu berpengaruh besar untuk keputusan procurement. Jadi, marketers itu harus bisa menyediakan informasi yang mereka butuhkan agar bisa membantu mereka dalam pengambilan keputusan dari pembelian tersebut. Kemudian ada selective processes juga. Selective processes ini termasuk share, attention, perception, sama retention. Nah, faktor-faktor ini berpengaruh terhadap cara seorang mengambil keputusan, cara pengambilan keputusan setiap orang dalam respon terhadap sebuah marketing stimuli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Larry.
Melanjuti Raras mengenai individual forces, di sini saya akan membahas tentang risk reduction strategies. Jadi risk reduction strategies ini tuh dimotivasi oleh individu yang berkeinginan kuat untuk mengurangi resiko dalam keputusan pembeliannya. Lalu resiko yang dirasakan itu mencakup dua komponen. Yang pertama itu ketidakpastian tentang hasil keputusan, dan yang kedua itu besarnya konsekuensi dari membuat pilihan yang salah. Nah, dalam menghadapi keputusan pembelian yang beresiko ini, uh, adanya perubahan perilaku dari organizational buyers-nya. Nah, yang pertama itu buying center itu menjadi lebih besar dan terdiri dari anggota dengan status dan otoritas organisasi yang tingkatnya tinggi. Terus yang kedua itu pencarian informasinya tuh aktif dan berbagai sumber informasi itu dikonsultasikan. Kayak saat proses keputusan terungkap tuh sumber informasi pribadi kayak misalnya diskusi dengan manajer di organisasi lain yang telah melakukan pembelian serupa itu menjadi lebih penting. Terus yang ketiga tuh buying center participants-nya tuh mengeluarkan effort yang lebih besar dan lebih berhati-hati selama proses pembelian. Dan yang terakhir itu penjual yang memiliki rekam jejak yang terbukti baik dengan perusahaan itu lebih disukai, kayak pilihan suppliers itu yang dikenal membantu mengurangi resiko yang dirasakan. Next. Nah, di sini masuk ke major elements of organizational buying process. Nah, jadi di sini tuh merupakan sebuah model proses organizational buyers yang berfungsi untuk memperkuat dan mengintegrasikan bidang-bidang utama yang dibahas mengenai buying proses ini. Nah, kerangka kerja ini tuh berfokus pada hubungan antara pusat organizational buyers dan ada 3 tahapan utama dalam proses keputusan pembelian individunya ini, individual buyers-nya ini. Yang pertama itu penyaringan alternatif yang tidak memenuhi persyaratan organisasi. Yang kedua itu pembentukan preferensi partisipan keputusan, dan yang ketiga itu pembentukan preferensi organisasi. Nah, di sini dapat dilihat yang pertama itu source of information. Nah, di sini tuh dilihat kira-kira dia tuh layak atau enggaknya suppliers itu dilihat dari environment constraints-nya sama organizational requirements-nya. Nah, kalau misalkan dia udah dilihat layak, nah itu tuh akan masuk ke formation of individual preference. Jadi selain individual preference ini tuh kayak uh, dari individu masing-masing dalam organizational buyers tuh mengeluarkan pendapatnya dia mengenai suppliers ini. Terus jika disetujui akan masuk ke organizational preferences, nah baru akan menjadi organizational choice. Next. Nah, di sini masuk ke relationship marketing. Nah, relationship marketing ini tuh berpusat pada semua aktivitas yang diarahkan untuk membangun, mengembangkan, dan mempertahankan pertukaran yang sukses dengan pelanggan dan konstitusi lainnya. Nah, memelihara dan mengelola hubungan pelanggan ini tuh telah muncul sebagai prioritas strategis yang penting di sebagian perusahaan. Kenapa? Karena tuh yang pertama tuh pelanggan tuh jauh lebih setia dan menguntungkan daripada pelanggan yang sensitif terhadap harga. Kayak misalkan harga turun dikit, jadi ganti suppliers. Terus yang kedua itu perusahaan tuh yang berhasil mengembangkan hubungan yang kuat dengan suppliers tuh mengamankan keuntungan penting dan tahan lama. Nah, di sini yang pertama itu ada types of relationship. Di sini tuh kebagi 3 ya, kurang lebih dasarnya tuh kayak yang nggak dekat, terus ya cukup dekat dan sangat dekat. Nah, di sini tuh adanya spectrum, relationship spectrum. Yang di sini tuh uh, ada ada 3 continuum. Yang pertama itu transactional exchange, value added exchange, dan collaborative exchange. Nah, transactional exchange ini tuh lebih kayak berdasarkan sekedar transaksi, kayak nggak ngelihat hubungan yang erat di antara suppliers sama perusahaan. Kayak cuma berdasarkan barangnya aja, dan itu tuh barang-barang standar dan yang penting tuh tepat waktu. Yang kedua itu value added exchange yang akan nanti dibahas juga di value adding exchange. Terus ada collaborative exchange, itu yang udah emang berhubungan erat si supplier sama perusahaan.
Nah, di sini masuk ke value adding exchange. Ini tuh merupakan tahap penjualan untuk mempertahankan pelanggan. Jadi kayak gimana caranya biar pelanggannya dia tuh loyal sama dia. Kayak di sini tuh dari merupakan transisi dari transactional exchange ke collaborative exchange. Terus ada juga nature of relationship. Nah, di sini tuh dikatakan bahwa transactional exchange itu tuh nggak ada komitmen emosional. Jadi kayak emang sekedar transaksi, misalkan kayak pembuatan stiker. Di situ tuh kan nggak terlalu banyak komunikasi antara pembeli dan penjual. Jadi di sini tuh nggak terlalu membutuhkan komitmen yang emosional. Yang penting tuh harganya sesuai sama bisa tepat waktu. Terus yang kalau collaborative exchange-nya ini tuh dikatakan perlunya komitmen emosional karena di sini tuh biasanya dia tuh barang-barangnya tuh kayak customize, terus barang-barang yang emang sulit untuk diproduksi dan lain-lain. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Lalu yang terakhir itu ada strategic choices. Nah, strategic choices di sini itu marketers tuh memilih tempat dalam relationship continuum tadi. Nah, tapi itu terdapat batasan dalam memilih tempatnya, kayak dilihat juga dari dinamika pasar, terus juga yang lainnya lagi. Oke, next. Nah, di sini tuh ada managing buyer and sellers relationship. Nah, kayak yang tadi saya bilang akan dibahas lebih lanjut mengenai transactional exchange dan collaborative exchange. Di sini tuh kalau di transactional exchange tuh pelanggan tuh lebih cenderung memilih hubungan transaksional ya ketika pasar suppliers tuh yang kompetitif, menampilkan banyak alternatif, banyak penggantinya juga, terus keputusan pembelian tuh nggak yang rumit, terus pasarnya, dinamika pasar tuh lebih stabil. Terus ini tuh cocok kayak buat kayak office supplies, terus bahan kimia yang berkomoditi sama jasa pengiriman. Nah, terus ini tuh pada gilirannya tuh pelanggan tuh menekan orientasi transaksional ketika mereka memandang pembelian sebagai kurang penting untuk tujuan organisasi. Nah, sedangkan tuh kalau untuk yang pertukaran collaborative exchange ini tuh perusahaan tuh yang membeli lebih menyukai hubungan yang lebih kolaboratif jika alternatifnya sedikit, terus pasarnya emang yang dinamis, kayak yang tadi saya sebutkan, barang-barang customize, terus teknologi yang mudah berubah cepat, terus juga kompleksnya pembelian tuh tinggi, dan sebagainya. Lalu masuk ke switching cost. Nah, dalam mempertimbangkan kemungkinan perubahan dari satu perusahaan penjual ke perusahaan lain, pembeli organisasi itu mempertimbangkan dua biaya pengalihan. Yang pertama itu investasi dan resiko exposure. Iya. Nah, yang pertama itu pembeli itu organizational buyers tuh berinvestasi dalam hubungan mereka dengan pemasok dengan banyak cara. Dan dari situ mereka tuh udah menginvestasikan banyak hal di situ. Karena itu akan mengeluarkan switching cost. Lalu yang kedua itu risk of exposure. Itu kan memberikan kategori utama kedua lainnya tuh. Nah, ini tuh memperhatikan berpusat pada resiko pembelian, membuat pilihan yang salah. Jadi mereka tuh takut melakukan keputusan pembelian yang salah. Nah, terus tuh pelanggan tuh merasakan lebih banyak resiko ketika mereka membeli produk yang penting untuk operasional mereka. Nah, lebih lanjutnya akan dibahas oleh Andi. Oke, yang selanjutnya saya akan bahas tentang strategi guidelines. Nah, di mana pemasar bisnis ini memiliki tugas untuk menjaga hubungan dengan customer. Nah, akan tetapi karena customer itu memiliki orientasi yang berbeda-beda, maka strateginya pun harus disesuaikan. Yang pertama ada pelanggan kolaboratif. Nah, pelanggan ini biasanya memiliki orientasi kayak pelanggan setia gitu. Nah, yang strategi yang cocok untuk pelanggan ini adalah menggunakan strategi membangun hubungan, di mana strategi ini menargetkan pada komitmen yang kuat dan lama sangat sesuai dengan pelanggan ini.
Lalu ada jenis pelanggan transactional customer. Nah, pelanggan ini kurang menunjukkan loyalitas pada komitmen pada suatu pemasok. Biasanya pemasok yang memiliki penawaran yang lebih menguntungkan bagi pelanggan ini akan memenangkan bisnis dari pelanggan ini. Next. Nah, ini ada value drivers in collaborative relationship. Ini penggabungan antara dua tadi, di mana pada strategi ini mereka menjabarkan apa saja yang bisa menambah value dari penawaran kepada konsumen. Nah, setelah diteliti ternyata yang paling berpengaruh untuk customer yaitu pertama ada service support dan personal interaction, diikuti oleh supplier know-how dan juga time to market, dan yang berpengaruh sedang yaitu ada produk quality dan delivery performance, lalu diikuti oleh penghematan dari biaya akuisisi dan juga penghematan dari biaya operasi. Dan pada akhirnya yang paling tidak berpengaruh atau yang paling berpengaruh paling rendah adalah harga dari barang tersebut. Next lagi. Nah, perusahaan bisnis to bisnis biasanya meningkatkan performa mereka atau memberikan tawaran yang sangat menggiurkan untuk mendapatkan proyek mereka. Nah, akan tetapi perusahaan tersebut juga harus melihat apakah pelanggan yang dilayani itu memiliki profitabilitas yang baik. Nah, biasanya kita bisa melihatnya dengan activity based costing, di mana aktivitas apa yang terkait dengan pelanggan tertentu dan bagaimana aktivitas ini terkait dengan pendapatan dan konsumsi sumber daya. Jadi apa yang kita berikan kepada customer itu dihitung semua costingnya. Lalu ada juga unlocking customer profitability, di mana di sini biasanya perusahaan bisnis to bisnis membantu customer-nya untuk menghemat biaya. Jadi dia bilang kepada customer-nya kalau misalkan seringnya merubah orderan itu dapat menaikkan biaya, sehingga perusahaan-perusahaan yang high cost, yaitu perusahaan yang sering merubah orderannya itu akan kembali kepada pemikiran bahwa mereka harus menghemat biaya. Lalu faktanya di profitability view ini bahwa pola yang sering terjadi pada perusahaan bisnis to bisnis biasanya hanya 20% dari pelanggan mereka yang menghasilkan hanya 20% dari pelanggan mereka itu sudah menghasilkan 80% dari sales mereka. Jadi pelanggan yang paling menguntungkan 20% pelanggan yang paling menguntungkan itu sebenarnya sudah mencakup ke 80% 80% dari sales mereka. Lalu ada managing high and low cost to serve customer. Nah, di sini biasanya customer dengan biaya yang tinggi itu customer yang sering-sering mengkustomisasi dari orderan mereka. Nah, bagaimana cara kita menanganinya? Pertama, kita harus melihat look inside the first. Jadi kita melihat dulu ke dalam perusahaan kita, apakah kita sanggup untuk melayani perubahan-perubahan yang diminta oleh customer ini. Lalu kita juga harus melihat secara tajam bagaimana apakah cost yang dikeluarkan untuk customer ini lebih rendah daripada profit yang kita dapat. Lalu yang terakhir kita harus mengidentifikasi profitable dari customer ini. Next. Nah, untuk mengidentifikasi profit dari customer ini, kita dapat melihat grafik tersebut. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa customer dengan high margin dan juga cost paling rendah itu berada pada pojok kiri atas, di mana customer dengan tipe ini merupakan customer paling menguntungkan. Lalu customer diikuti dengan customer dengan net margin yang rendah dan juga cost yang tinggi. Dan yang paling tidak menguntungkan adalah customer dengan cost yang tinggi dan juga net margin yang rendah, yaitu berada pada pojok kanan bawah. Nah, lalu bagaimana cara kita mengelola pelanggan yang tidak menguntungkan? Pertama, manajer harus mencari cara untuk mengurangi biaya kegiatan dengan pelanggan yang tidak menguntungkan. Kedua, manajer harus memprioritaskan pelanggan yang potensial
ketiga, kita dapat merincikan biaya pada konsumen tersebut. Nah, alternatif selanjutnya jika memang ada customer yang benar-benar tidak menguntungkan, kita dapat bahasanya itu firing customer, di mana secara halus kita harus bisa menjauhkan diri dari customer tersebut, misalnya dengan cara menolak memberikan diskon atau menolak memberikan pelayanan yang berlebih. Next lagi. Nah, selanjutnya ada Customer Relationship Management, yaitu CRM. Ini merupakan aplikasi perangkat lunak perusahaan yang mengintegrasikan informasi penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. CRM ini dapat membantu tetapi setelah customer strategi telah dirancang dan dijalankan. Dalam mengembangkan customer strategi dan yang responsiveness dan menguntungkan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu ada mendapatkan pelanggan yang tepat, menyusun proporsi nilai yang tepat, melembagakan proses terbaik, memotivasi karyawan, belajar mempertahankan pelanggan. Nah, yang pertama itu ada mendapat pelanggan yang tepat, di mana seperti yang saya bilang sebelumnya, pelanggan yang tepat itu adalah pelanggan yang ketika kita menambahkan nilai pada produk yang kita berikan kepada mereka atau servis yang kita berikan kepada mereka, mereka juga mau memberikan harga yang lebih premium kepada kita. Sedangkan 4 yang lainnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, yaitu Inggit. Iya, melanjutkan dari Andi, tadi yang pertama itu ada acquiring the right customer. Nah, dalam mendapatkan pelanggan yang tepat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sumber daya penjual, kebutuhan pelanggan, lalu biaya pelayanan berbagai kelompok pelanggan, peluang keuntungan potensial, dan bagaimana pelanggan mendefinisikan nilai dan bagaimana memenuhi harapan tersebut. Next slide. Nah, yang kedua itu menyusun proporsi nilai yang tepat. Nah, proporsi nilai pelanggan itu mencakup produk, layanan, ide, dan solusi yang disajikan oleh marketer kepada prospek atau pelanggan yang dirancang untuk memecahkan masalah pelanggan. Nah, proporsi nilai ini ada yang generik dan ada juga yang customized. Next slide. Nah, dalam penyusunan value proposition ini terdapat salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh marketer, yaitu flaring out strategy. Jadi strategi flaring out ini menyatakan bahwa penjual dapat memisahkan dan menambahkan, di mana memisahkan yaitu dengan cara mengurangi layanan yang terkait dengan harga yang lebih rendah, yaitu bersifat transaksional, dan menambahkan, yaitu dengan menambahkan lebih banyak layanan ke penawaran inti yang menambahkan biaya layanan. Nah, ini bersifat kolaboratif. Nah, yang ketiga itu institute best practice atau melembagakan praktik terbaik. Di sini ada beberapa poin yang harus digarisbawahi, yaitu tenaga penjualan itu memainkan peran kunci dalam membangun dan menumbuhkan pelanggan dari akun transaksional menjadi kemitraan kolaboratif. Lalu juga mereka dapat melakukan dengan menyelaraskan dan menerapkan unit dukungan teknis dan layanan agar sesuai dengan unit pelanggan mereka. Nah, untuk kelompok teknis ini terdiri dari unit penelitian, logistik, dan layanan pelanggan. Lalu lembaga-lembaga tersebut melalui pengelolaan dan penyaringan yang cermat, akun transaksional ini dapat berkembang menjadi kemitraan. Next. Nah, yang keempat itu memotivasi karyawan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa karyawan yang berdedikasi itu adalah kunci dari strategi customer relationship yang sukses. Nah, pendekatan yang terbaik itu adalah dengan mempekerjakan orang yang baik, lalu menginvestasikan pada mereka untuk meningkatkan nilai bagi perusahaan dan pelanggannya. Lalu yang terakhir, untuk memotivasi karyawan, itu perusahaan dapat mengembangkan karir yang menantang dan menyelaraskan insentif dengan ukuran kinerja. Next slide. Nah, yang terakhir adalah mempertahankan pelanggan yang dapat dilakukan dengan cara memberikan nilai superior, yaitu lebih yang dari diharapkan, untuk memastikan kepuasan yang tinggi, lalu juga memelihara kepercayaan, mengembangkan komitmen bersama, lalu juga jika memungkinkan membantu pelanggan mengembangkan bisnis mereka. Next slide. Nah, jadi manajer pemasaran bisnis ini tidak hanya membentuk hubungan dekat dengan pelanggan, jadi mereka juga mengembangkan hubungan dengan perusahaan lain. Nah, aliansi strategis ini menjadi alat penting untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan untuk perusahaan bisnis, di mana aliansi strategis ini melibatkan hubungan jangka panjang formal yang didanai dengan investasi bersama langsung oleh 2 atau lebih perusahaan yang menggabungkan kemampuan dan sumber daya
pelengkap untuk mencapai tujuan yang disepakati secara umum. Nah, adapun keuntungan dari beraliansi tersebut adalah yang pertama itu akses ke pasar baru, lalu akses ke teknologi baru, skala ekonomi, produk yang lebih cepat masuk ke pasar karena saluran distribusi yang mapan, lalu juga berbagi biaya dan resiko. Nah, selanjutnya elemen-elemen apa aja sih yang dapat menciptakan aliansi yang sukses? Nah, yang pertama itu perusahaan dapat memulai dengan peta strategi yang merinci tujuan dan kontribusi masing-masing mitra seperti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini. Yaitu yang pertama ada apa yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Lalu apakah hal tersebut selaras dengan tujuan mereka? Lalu apakah manfaat unik bagi pelanggan itu disetujui oleh bersama? Lalu yang kedua, jika telah mencapai kesepakatan, nah setujui kontribusi masing-masing mitra untuk beraliansi. Nah selanjutnya pilih komunikator yang baik untuk menyampaikan peran aliansi strategis dan menciptakan identitasnya sendiri. Lalu bangun hubungan langsung di tingkat atas untuk menghasilkan komitmen organisasi. Dan yang terakhir, yang penting dalam aliansi itu untuk bersama-sama memerangi sinisme yang tak terhindarkan untuk mengurangi kerugian. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.